Pernah nggak sih kalian ngerasa capek, tapi bukan capek fisik? Kayak tidurnya udah cukup, tapi pas bangun rasanya lelah banget? Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah teks diagnosa spiritual yang luar biasa mendalam. Kita bakal cari tahu apa sih yang bikin hati kita kerasa berat banget, dan pastinya gimana caranya nemuin jalan pulang menuju kedamaian batin yang benar-benar sejati. Jadi kalau kalian lagi ngerasa burnout secara mental tanpa alasan yang jelas, bahasan kita kali ini pas banget buat kalian. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan yang mungkin lagi kalian rasain persis saat ini. Kenapa sih kamu masih terluka? Ini bukan sekedar pertanyaan basa-basi ya, ini kayak sebuah validasi. Rasa sakit yang kamu bawa kemana-mana itu nyata loh, dan itu butuh perhatian, bukan buat diabaikan. Terus terang aja, pertanyaan tadi nyambung banget sama gejala selanjutnya. Kenapa rasanya susah banget buat sekedar bahagia, ya kan? Kadang dari luar hidup kita kelihatan baik-baik aja, mulus-mulus aja. Tapi di dalam ada rasa hampa yang bikin kita tuh narik senyum aja rasanya berat minta ampun. Dan ini berujung pada pertanyaan pembuka yang terakhir, kenapa hati ini isinya cuma kecewa? Wajar kok kalau kadang hidup kerasa gelap, membingungkan, dan nguras tenaga bisa-bisan. Kadang kita ngerasa jiwa kita makin tenggelam, padahal rasanya kita udah berusaha mati-matian buat nyari ketenangan. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa hati kerasa lelah? Disinilah kita mulai ngebongkar akar masalahnya. Kita nggak cuma ngomongin gejalanya lagi, tapi kita bakal diagnosa nih, kenapa sih jiwa kita rasanya kayak terus-terusan tenggelam dalam kelelahan spiritual itu? Dan tahukah kalian, hipotesis utama dari teks ini tuh menarik banget. Semua rasa sakit hati, perasaan gak berharga, bingung, marah, sampai putus asa, itu semua bermuara pada satu hal. Ada bagian dari hati kita yang pelan-pelan menjauh, dan belum kembali kepada Sang Pencipta. Hal inilah yang sebetulnya bikin cahaya di dalam diri kita itu makin lama makin redup. Tapi tenang aja, kita nggak dibiarin nembak-nembak. Teks ini secara gamblang ngejabarin 8 alasan spesifik kenapa hati kita bisa kehilangan cahayanya. Dan selama 8 hal ini masih terus kita simpan rapat-rapat di dalam dada, wah, ketenangan batin bakal susah banget buat didapetin. Kita kelompokkan 4 penyebab pertama ini sebagai jebakan cinta duniawi atau ilusi eksternal. Sederhananya, ini adalah keterikatan sama hal-hal di luar diri kita yang tanpa kita sadari justru nyabotase fondasi spiritual kita sendiri. Yuk kita lihat apa aja yang bikin kita tersandung. Oke, perhatikan deh. Pertama, waktu kita terlalu dalam mencintai dunia, kekecewaan itu pasti bakal datang ngancurin kita. Kedua, kalau kita biarin hawa nafsu yang pegang kendali, iman kita pelan-pelan bakal terkikis. Terus yang ketiga, nyari sandaran ke manusia yang ujung-ujungnya pasti bakal ninggalin kita. Itu cuma bikin hati hancur. Dan keempat, kita sering banget kan ngukur kebahagiaan dari harta atau jabatan. Padahal pas kita ngejar ilusi-ilusi ini, fondasi spiritual kita benar-benar lagi runtuh. Ini tuh ngasih gambaran kontras yang tajam banget soal penyebab keempat tadi. Di satu sisi, dunia selalu ngukur kemuliaan pakai harta, jabatan, atau kemewahan. Padahal nyatanya, atau lebih tepatnya rahasianya, kemuliaan sejati itu nggak pernah ada di pujian manusia atau barang mewah. Kemuliaan sejati itu cuma milik hati yang sujud dan tunduk sepenuhnya kepada Yang Maha Mulia. Selanjutnya, kita masuk ke pertempuran internal, musuh dan ketakutan dalam diri. 4 penyebab berikutnya ini beda ya, fokusnya pindah dari jebakan di luar sana ke pertempuran sunyi yang terjadi di dalam pikiran kita sendiri. Dan jujur aja, ini seringkali jauh lebih menghancurkan. Coba kalian lihat efek dominonya, ini tragis banget sih. Dimulai dari yang kelima, lupa bersyukur sama nikmat yang udah ada, gara-gara terlalu sibuk ngeliatin rumput tetangga. Nah, ini ngebuka celah buat penyebab keenam, bisikan-bisikan negatif yang bikin hati jadi gelap. Kegelapan ini ngelahirin yang ketujuh, yaitu rasa ragu sama rezeki dari Allah yang bikin kita overthinking tiap malam. Puncaknya yang kedelapan, rasa takut itu maksa kita buat bersandar pada hal-hal fana. Dan pas yang fana itu hilang, kita jatuh ke dalam kesedihan yang kayak nggak ada ujungnya. Tapi tunggu dulu, ini dia bagian yang paling penting. Jalan kembali kepada Ilahi, alias Sang Penawar. Teks ini nggak cuma melanjangi kesalahan kita terus tinggalin kita gitu aja dalam keputusasaan. Nggak, justru di sini ditawarin semacam obat penyembuh yang indah banget dan penuh harapan. Coba diresapi kalimat yang penuh cinta ini. Maka kembalilah wahai hati, sebelum engkau semakin jauh. Ini tuh ibarat panggilan darurat yang lembut banget, ngingetin kita buat buruan sadar dan balik ke pelukan Ilahi sebelum kita makin tersesat dalam gelap. Karena emang nyatanya, kita nggak bakal nemu ketenangan selain pas kita ada di dekatnya. Jadi kesimpulan yang benar-benar harus kita pegang adalah ini. Kalau kamu milih buat bersandar sama dunia, pas dunianya hancur atau berubah, kamu bakal ikut hancur. Sesimpel itu.
Tapi sebaliknya, kalau sang pencipta yang jadi cinta utamamu, yang jadi tempatmu bersandar, nggak bakal ada satupun kekecewaan di dunia ini yang bisa ngejatohin, apalagi ngancurin kamu. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan provokatif yang pengen banget saya titipin buat kalian renungin. Selama ini, kamu udah nguras tenaga, banting tulang siang dan malam, cuma buat nyari bahagia. Tapi, coba tanya lagi, udahkah hatimu benar-benar kembali kepadanya? Karena sejatinya, hati itu ibarat kompas. Dia cuma bisa nemuin kedamaiannya saat dia udah menemukan jalan pulang.